good afternoon, everyone, and welcome to Ad America, the U.S. Embassy's American Center, a place where you can learn more about American culture. First off, let me introduce myself. My name is Aldi Rashid, and I am one of the e-guides here at Ad America. So about America, over the course of the year, we have learned how artificial intelligence, or AI, have transformed our lives. It helps us with our daily tasks, help us with our assignments, but then there comes a question. What if AI can take over our roles? And so today, at America with Sampurna University are very proud to have the event titled Preparing for the Age of AI, How to Future-Proof Yourself. Before we begin our event for today, I would like to say hi to our online audiences that are watching through YouTube and Instagram. And I have a little quiz. And the question is, what is the advantage of using artificial intelligence? And the options are A, eliminates human error, B, 24/7 availability, C, unbiased decision-making, or D, all of the above. And now, I would like to introduce our wonderful moderator for today. She is the English Language Education Lecturer at Sampurna University. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome for Ibu Julia Frances Lonan. Hello, everyone, and a very, very warm welcome to everyone who are joining this discussion workshop right here in the Ad America performance area, as well as those who are joining us via Ad America Live through all digital platforms. So welcome. I'm honored to stand before you as your moderator for our discussions today, entitled Preparing for the Age of AI, How to Future-Proof Yourself. My name is Julia Lonan, and it is my pleasure to guide us through what promise to be a very stimulating and insightful discussions today. So before we dive into the heart of the conversations, let me express my gratitude to Ad America and, of course, Sampurna University for putting together these discussions. Their dedications and hard work have made this gathering possible, providing us the platform to explore, to learn, and of course, to engage. Now, let's set the stage for our discussions. Once again, the theme of today's event is Preparing the Age of AI, How to Future-Proof Yourself. And it is both timely and relevant. It speaks to the challenges and opportunity that we collectively face, and it is our hope that the conversations today here will contribute to a deeper understanding and perhaps inspired meaningful action. Right now, I would like to introduce our speakers who will bring a wealth of experience and expertise to the table. Thank you to both of our speakers today, and we have the opportunity to tap into this rich tapestry of knowledge and insight. So, our first speakers, ladies and gentlemen, is Bapak Stephen Sutantro. Welcome, Pak Stephen. Bapak Stephen is a Google certified trainer with Revo Indonesia. His qualifications include formal social studies and ICT teacher at Sampurna Academy. He also an alum from 2017's Wisely Critical Thinking Regional Workshop in Bangkok, Thailand. And he graduated with a Bachelor of Science degree in Secondary Education and Teaching from Corban University, Oregon, USA. So please welcome everybody, Bapak Stephen Sutantro. And our second speaker for the day is Professor Dr. Paulina Panen, MLS. Welcome, Professor. She is the Director of Indonesia's Cyber Education, or ICE, Universitas Terbuka, and her qualifications include Higher Education Expert at Directorate General of Higher Education, Ministry of Education, Research and Technology, Indonesia. And she graduated with a Bachelor in Information Studies from Syracuse University, New York, USA, and obviously continue her educations all the way to postgraduate level. So please greet our audience, Professor Paulina, and give a warm welcome to both of our speakers, ladies and gentlemen.
So as we proceed, I encourage everyone to embrace open-mindedness and respect for diverse opinion. Let's engage in constructive dialogue that foster learning and collaborations. However, please refrain from asking questions in the middle of the talk. Let's wait until all the speakers are done giving their explanations, specifically for us who are in the audience today. Therefore, I encourage you throughout the event to take notes and write down your questions. And when the Q&A sessions is open, please feel free to share your thoughts, pose questions, and actively participate in the discussions. We really, really value your contributions, and your input is vital to the success of this workshop. And not to mention that the organizer today, ladies and gentlemen, will give a token of appreciations for those 3 people who are actively participating. So please do participate. So without further ado, let's embark on this intellectual journey together. I am confident that our time together will be enlightening and inspiring. Thank you for being here, and let's make this event a memorable and enriching experience for all. Now, let's begin our first sessions with Bapak Stephen Sutantro and his insight on preparing for the age of AI, how to future-proof yourself. I'll give this mic to you, Pak Stephen. Thank you. Oke, good afternoon everyone. Selamat siang. Masih belum makan siang ya sepertinya ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang banget hari ini bisa ada di Ed America dan kolaborasi dengan Sampurna University untuk sama-sama sharing nih hari ini tentang Preparing Age of AI. Nah, jangan khawatir slide saya dalam bahasa Inggris, jadi it's okay ya dalam bahasa Indonesia juga. Teman-teman yang hari ini hadir, hari ini aku akan berbagi gitu ya, gimana sih kita bisa mempersiapkan diri di masa AI sekarang. Salah satunya saya langsung show through the example. Ada yang amatin nggak presentasi saya? Ada yang pakai AI nggak kira-kira? Ada. Di mana nih Bapak Ibu? Fotonya ya. Iya. Ada yang tahu dibikin di mana nih Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak? Apa Bu? Disney. Ya, di mana dibikinnya? Bukan. Apps-nya, betul. Apps-nya apa? Ada yang tahu? Almost. Sebenarnya ada namanya di Bing Image Creator. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba cek di Bing Image Creator. Ini prompt-nya, aku buatnya sangat spesifik banget dengan prompt-nya aku. Seperti ini prompt-nya. Betul tadi ada kata Pixar and Disney Bu, tepat. Dan ini aku benar-benar custom banget bikinnya seperti ini. Nah ini salah satu contoh gimana AI udah berasa ya mengubah cara kita kerja. Changing how we presenting. And buat teman-teman nanti juga bisa share. Dan mungkin aku mau sharing AI itu sebenarnya macam kayak disruption di awal. Masih ingat ya di awal kita punya kalkulator, betul? Yang cukup disruptif, mungkin waktu zaman dulu guru-guru matematika. Dan as time goes by, ada Google Search, betul? Yang orang takut banget, aduh kalau anak nge-googling gimana? Guru bahasa Inggris juga ter-threaten juga dengan Google Translate, Wikipedia. Now, sekarang katanya ChatGPT yang bikin orang jadi deg-degan. Tapi I always believe these tools itu nggak bisa kita stop, betul ya teman-teman semua ya. Blocking them is never the answer, gitu ya. As a lecturer, student, kita nggak bisa mencegah hal ini terjadi. Tapi gimana cara kita bisa buat pendidikan jadi relevan dengan AI. Nah aku mau sharing gimana AI itu mendisrupsi. Ada yang masih ingat kehebohan ChatGPT lahir hampir setahun yang lalu ya. 30 November 2022. ChatGPT itu lahir. Ya. Sekarang udah, dan yang mengejutkan cuma dalam berapa hari nih teman-teman kira-kira? 5 hari. Katanya ini yang menghebohkan dunia di AI. Dia cuma butuh waktu berapa hari teman-teman? 5 hari untuk bisa dapetin 1 juta pengguna. Padahal kalau teman-teman lihat di situ Netflix butuh berapa hari di situ? 3,5 tahun. Yang lain tuh butuh waktu tahun. Can you imagine how viral it is this di ChatGPT? Dan nggak usah jauh-jauh, sekarang 2023 AI-nya udah kayak gimana kira-kira? Cukup butuh 1 tahun,
Teman-teman mungkin udah banyak yang pakai AI, betul? I think it goes beyond ChatGPT. Ini yang kemarin viral, gambar-gambar Pixar ya di sosial media, dan banyak banget aplikasi yang udah lahir. Pertanyaannya, gimana kita mempersiapkan diri kita dan student kita di tahun 2024 ini nih teman-teman. Bahkan untuk masa depan AI yang kayaknya udah makin lebih menggila lagi nih kelihatannya. Ya. Nah, aku mau buka dengan satu quote yang cukup aku cari nih cukup menggetarkan ketika aku dapetin ini. Katanya bilang, di Atlantic bilang kayak gini loh. The most important job skill in this century, dia bilang kayak gini. Your work future could depend on how well you can talk with AI. And it's quite scary actually. Benar-benar kayaknya, aduh gimana nih ya. Dan it's true, last year LinkedIn mendapatkan riset kalau 70% diskusi AI itu naik banget teman-teman. Ya. Dan pencarian orang-orang dengan skill AI itu makin naik. Ya, di LinkedIn. Dan job juga mulai banyak berubah. Ya. Udah mulai AI itu udah mulai di mana-mana, sampai juga udah mulai berkurang juga job-job yang technical seperti ini. But in reality, aku baru aja kemarin ketemu di awal tahun 2024, ada yang tahu nggak? Di Twitter aku dapetin berita, ada orang nge-tweet, ini guru di sekolah internasional, dia ngebuka posisi, namanya apa teman-teman? AI Integration Coach. Benar-benar nih a new job description, teman-teman bisa lihat, ini di sekolah loh, sekolah. Dia buka job bahwa AI Integration Coach dia lagi nyari. Responsibility-nya ini, itu, job requirement-nya apa aja. I think this clearly open up our eyes ya. Gimana AI itu sekarang udah bukan jadi cuma sekedar iseng-iseng lagi, tapi udah bisa jadi job requirements in the future. Ya, jadi aku mau masuk ke poin pertama aku teman-teman, Bapak Ibu semuanya, your future of work could depend on how well you talk with AI. So gimana kita mempersiapkan dirinya? Nah, emang gak ada pilihan lain, cara satu-satunya kita harus belajar ngomong sama AI. Mudah nggak? Nggak mudah. Kenapa? Banyak yang nggak usah ngomong jauh-jauh. Banyak orang yang nggak tahu tentang AI. Nanti Bu Pauline akan lebih dalam nih kayak tentang AI apa, ya. Tapi emang kita harus kenalan apa itu AI, betul? AI itu sebenarnya komputer program yang bisa performing task yang require human intelligence. Tapi lebih dari itu, yang lebih heboh lagi itu sebenarnya bukan sekedar AI. Kalau AI itu udah lama sebenarnya. Yang heboh di tahun 2022 itu adalah Gen AI. Gimana dia bisa produce image, text, audio, dan konten. Cuma ingat, orang yang kita akan ajak ngomong ini juga punya dampak negatif tentunya, betul? Ada misinformasi, bisa juga dia disebut plagiat, banyak university block it initially, ya sekarang malah udah dibuka. Bias, kenapa? Karena mereka mungkin datanya masuknya dari mana, kita nggak tahu ya, bahkan manusia aja bisa bias ya, Gen AI juga bisa bias, cyberbullying dan macam-macam. Ya. Tapi at the same time, kita juga bisa ngelihat bahwa AI itu berdampak. Untuk apa aja? Tentunya nanti kita akan explore bareng-bareng creativity, efisiensi, dan learning. Nah, mungkin aku nggak mau lama-lama lagi, aku mau kita langsung cobain aplikasi yang mungkin teman-teman udah cukup familiar, dan yang paling simple, gimana sih cara praktis ngobrol dengan AI? Yaitu pakai ChatGPT atau kalau teman-teman punya aplikasi namanya Google Bard. Ada yang pernah pakai Google Bard? Iya, beberapa pakai ya. Nah ini teman-teman kalau ada yang hanya HP nanti bisa langsung dicoba teman-teman, karena kita mau coba langsung, teman-teman bisa pilih Google Bard atau ChatGPT, yang di rumah yang nonton online bisa langsung buka chat.openai.com or bard.google.com. Kenapa aku post 2? Karena kalau kita mau belajar ngobrol sama ChatGPT atau Bard, ataupun platform apa lainnya, kita harus siapin, kita jangan cuma rely on satu doang, betul? Kita harus bisa punya various types of AI chatbot. Mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh, teman-teman bisa type practice this prompt aja, yang simple. Gimana sih kita bisa mempersiapkan diri kita untuk future proof? Coba teman-teman tanya di ChatGPT ataupun di Bard, type aja prompt-nya. Prompt itu seperti perintah yang teman-teman taruh di paling bawah. Masukkan perintahnya di situ, lihat ChatGPT jawabnya apa. Ya.
baik yang online maupun onsite bisa coba. Jadi bisa langsung experience. Gimana sih kita bisa future proof yourself? Ya jadi teman-teman, dan coba teman-teman uji, benar nggak sih apa yang hari ini saya bawain persis nggak sama dengan ChatGPT atau Bard? Kalau ya berarti saya copy paste. Ya, tapi I believe kita akan lihat gimana caranya itu sebenarnya kita bisa goes beyond dari ChatGPT. Nah, aku mau tunjukin hasil pencarian aku di sini, teman-teman, 2 ya. ChatGPT dan Google Bard. Semua punya jawaban yang ya udah direct to the point gitu ya. Tapi berasa nggak kalau teman-teman hanya baca dan dengerin penjelasan hari ini kita berdua akan berbeda, betul? Dan itu yang saya mau sampaikan, gimana nih kita bisa future proof dengan kayak gini yang kayaknya buat anak zaman sekarang nih cepet banget kan? Ya, sangat mudah dia dapat jawabannya. Sangat mudah. Udah langsung rapi dibentuk poin-poin. Ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ingat tadi, masa depan kita, our future could depend on how well we talk with AI. Right? Gimana, what happen if we sift our prompt? And initially aku baru ketemu ada platform, nggak baru sih, harusnya teman-teman ada dapat coba belum? Namanya Prompt Perfect. Ada yang pernah coba? Prompt Perfect ini bantuin kita, help us to improve our prompt. Ini boleh difoto teman-teman, nanti bisa dicari. Kenapa? Terus terang, you know what? The biggest challenge for us in AI itu adalah creating prompt, right? This is what I love the most about Prompt Perfect. Kenapa? Karena dia bisa help you to optimize your prompt. Contoh, ada 2 prompt yang similar tapi different. Ada yang bisa tahu nggak kira-kira? Yang pertama, aku kasih prompt write application statement for AI research grant, and he perform the answer. Prompt kedua, aku kasih yang lebih spesifik, compose application statement for AI bla bla bla. Dia bisa kasih hasil yang berbeda. Kenapa? Cuma gara-gara promptnya beda. Nah ini teman-teman kalau mau nyari dan kayaknya butuh benar-benar dapetin prompt yang beda, you should try to improve your prompt. Cause different prompts with different results. Ya, aku mau show lagi yang benar-benar signifikan juga. Lihat prompt ini juga, ya. Prompt pertama aku pengen dong ada teddy bear. Di mana? Di bedroom aku. Boleh nggak aku minta gambarnya kayak gini? Tapi sama tadi prompt perfect tadi dia ubah menjadi lebih spesifik, betul? A life size, gray teddy bear sitting on plush, bla bla bla, and it produce different result, correct? Ya, yeah? This is what I want to prove you. Wow, the more we crafted our prompt, it will change the whole thing. Ya, yeah, it will produce different result. So, benar-benar teman-teman kita harus tahu kita harus belajar cara ngomong dengan AI, yaitu pakai prompt. Yang kedua, how we future proof ourselves, kita itu punya skill yang bisa aja dibantu oleh AI, potentially augmented. Especially teman-teman di education, katanya result bilang 35% itu katanya AI will change our life. Dan ini the biggest loh, menurut result dari ini. Ini ngeri banget ya. Bahkan sampai safety employment aja cuma 32%, tapi katanya education 35%. Can you imagine that? Gitu ya, 35%. AI will change the way you actually work in education. Dan teachers itu 45% itu ya punya share of skill yang potentially augmented by AI. Potentially ya, jadi bisa banget diubah. Kebayang nggak ini semua kayak gimana? Nah, oleh sebab itu aku mau challenge teman-teman yang hari ini hadir, university lecturers, kita harus complement skill kita dengan AI. Bukan di replace ya, complement. Jadi bahasanya tuh kita complement. Caranya gimana? Number 1, back to our first point teman-teman. Aku mau share satu tweet dari salah satu founder ChatGPT. Ini recently banget dia nge-tweet akhir tahun lalu kalau masih ingat. Dia bilang kayak gini, orang bilang itu prompt engineering, bikin prompt itu adalah skill yang harus dipelajari, betul? Tapi tahu nggak, ternyata realitinya adalah kalau saat kita bikin prompt yang tadi, itu skill itu sebenarnya melatih kita untuk jadi apa? Effective communicator. Jadi teman-teman sebenarnya ketika kita ngomong making a prompt engineering,
kita mau bikin prom, latihan bikin prom itu sebenarnya nggak ada jauh bedanya kalau kita ngobrol sama manusia juga. Artinya semakin kita praktis diri kita untuk communicate dengan AI, harusnya inline juga seharusnya. Kita bisa ngobrol juga pelan-pelan. Ya. Dan yang dia lakukan apa? Dia bikin, di pendirinya AI ya, salah satu co-foundernya itu dia bilang bahwa dia tuh mau belajar writing, reading, benar-benar dia belajar terus. Karena itu harusnya inline kalau dia orangnya bisa improve communication skill. Why? Yang kedua, data analysis. Kita perlu tahu apa yang kita input. Kenapa? Mungkin gak usah jauh-jauh deh AI yang udah ada di handphone Bapak Ibu. Coba sekarang pada buka YouTube atau Netflix-nya, coba kalau dibuka sendiri-sendiri. Berasa nggak ada AI-nya? Yang tahu aja kita ini suka video apa, video that we like. Ya, when you open your YouTube or Netflix, you'll find any trend of videos that you like. Nggak usah jauh juga pernah nggak ngerasa buka Instagram, terus when you browse something, when you want to purchase something di Shopee, tiba-tiba ada aja iklan itu muncul. That kind of AI. Kenapa? Karena itu menggunakan data, teman-teman. Jadi ini how AI is trained. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu gimana caranya. Dan yang ketiga, aku pengen nanti kita juga sama-sama gimana sih kita prepare ourselves. Mulai dari hal yang kecil dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Mulai dari kita kembangin dua skill, general skill sama special skill. Kenapa aku bilang general dan special? Karena yang general ini kayaknya hari-hari ya, betul nggak teman-teman? Bikin email, coba latihan-latihan. Nah ini adalah contoh-contoh gimana kita bisa pakai AI keseharian kita. Ada juga duet AI, teman-teman kalau pernah belajarin zaman sekarang itu, yang aku maksud general skill tuh kayak gini loh teman-teman. Sebenarnya sekarang ini kayak kita nulis email, teman-teman tahu? Di duet AI itu dia bisa bantuin kita nulis sekerapi mungkin ya di email, atau bahkan kita butuh misalnya generate answer-nya lebih panjang, lebih formal, lebih apa, itu sebenarnya udah sampai sejauh itu. Ya. Dan simple juga teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Hari ini tadi ada yang udah coba ChatGPT, mulai coba cari-cari gimana caranya, nanti ada duet AI ini, kita mau bikin job desk, mau bikin apa, modul, coba praktek. Nah ini contohnya di Google Docs. Ada juga yang dia bikin arrangement of work table. Nah ini contoh-contoh gimana teman-teman bisa pakai AI untuk bantu keseharian teman-teman. Managing your task, ya organize your work. Kebetulan di Google Sheet udah terintegrasi juga pakai duet AI. Dia bisa bikin tabel seperti ini langsung. Nah buat dosen-dosen, aku juga punya beberapa tools. Kalau tadi itu general skill, sekarang special skill. Ada yang pernah coba elicit, Bapak Ibu? Bapak udah pernah. Buat apa Pak? Tinjauan literatur ya. Wah, udah keren banget. Ini ada yang pernah coba nih, ini keren banget kalau buat mahasiswa dan lecturers. Dia itu analyze research at super human speed. Wow, ini ngeri banget nih. Aku mau kasih tunjuk demo sedikit aja, apa yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman tinggal type, ini gak enak banget ya zaman sekarang riset ya. Saya tuh pengen analisis efek drinking, too much caffeine. Dia akan cariin konsep-konsepnya, aduh enak banget ya kalau zaman mahasiswa saya kayak gini gitu ya. Atau dosen, terus dia akan cari source-nya di mana. Ya, dan dia akan openin papernya. Ini salah satu contoh aja. Nanti bisa dicoba, kayaknya Masnya udah pakai ya, ngebantu ya kayaknya ya. Wah, ya. Ada yang pakai konsensus? Konsensus juga belum. Ini menarik banget teman-teman, karena di konsensus itu teman-teman bisa ketikkan satu topik research, contohnya can mindfulness improve sleep? Terus teman-teman nanti akan dikasih summary-nya, top paper-nya, aduh pokoknya enak banget deh. Ya, can you imagine researcher pasti fall in love with this. Ya, as a researcher. Nanti bisa dicoba explore. Ya, as simple as this. Atau ada yang coba pakai science space, ada yang pakai. Ini juga menarik banget buat for researchers, teman-teman. Dia bisa analisis, teman-teman mau cari tentang research tentang climate change, ya, impact biodiversity. Teman-teman potret ini, dia akan bantuin teman-teman dapetin insight dari 5 papers yang you probably spend a lot of day, of course lah ya. Kadang-kadang, dan dia akan kasih tahu insight-insightnya. Aduh, enak banget.
Ya, dan kebayang kalau ini dipakai oleh lecturers, student gimana impact-nya. Ya. Dan ini juga masih banyak tools-tools AI yang teman-teman as an educator, as lecturers juga bisa explore. Nah, ini banyak banget fitur-fiturnya. Aku nggak bisa jelasin, tapi ini salah satu yang paling sering dipakai di kelas. Nanti teman-teman bisa coba explore. Ya, tools-tools yang menurut aku nih bakal game changing lah pakai AI. Ya, beberapa yang familiar mungkin? Canva, of course ya. Yang paling aku suka sih ada namanya Magic School. Nanti teman-teman bisa coba. Banyak banget yang game changing juga di situ. Banyak banget. Ya, PicJam keren-keren banget. Nanti teman-teman bisa explore. Nah, ini comes up di poin aku yang ketiga. Gila, kalau tadi bikin riset paper, bacain paper, getting insight about paper aja udah segini seamlessnya. Terus gue harus ngajarnya gimana dong ya? Apa yang harus aku ajarin nih? Gimana cara kita bisa ngajar? Terutama di zaman yang sekarang ini seseamless ini. Apa yang bisa kita lakukan beda? Aku cuma mau kasih tahu teman-teman, ini penting banget di Age of AI ini kita harus rating apa yang AI nggak bisa kerjain. Ya, kalau tadi kita udah nyari apa sih yang AI bisa kerjain, ini contohnya buat higher head ini semua nih. Ini bisa dikerjain. Lalu apa yang nggak bisa dikerjain dong? Ya, nah ini yang membuat aku mau challenge teman-teman berpikir. Ada yang tahu kira-kira apa dari semua ini tools yang aku kasih, apa yang AI kira-kira belum bisa kerjain teman-teman? What AI can do, but you can do it better. Ada yang bisa kasih tahu jawabannya? Apa sih yang AI nggak bisa lakukan? Yes? Personal experience. Personal experience. Oke, boleh dijelasin sedikit pakai mic Pak? Biar kedengaran semuanya. Personal experience. Ya. Ya, karena mungkin experience setiap orang atau emosi seseorang berbeda-beda satu sama lain. Berbeda-beda satu sama lain, betul. Tadi teman-teman ada yang cari riset nggak di ChatGPT yang tadi aku minta di awal teman-teman? Cari how AI can prepare you for the future. Bapak nyari nggak? Ada yang nyari nggak tadi? Pakai ChatGPT atau BART? Ada yang nyari? Bapak kira-kira apa yang Bapak bisa dapetin perbedaannya yang Bapak dapetin di ChatGPT sama dengerin sesi hari ini yang langsung lively dari sini kira-kira? Ada bedanya nggak kira-kira? Mungkin bisa kasih mikrofon ke Mas. Apa sih perbedaan dengerin ChatGPT sesinya tadi dengan ini nih? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau dengan ChatGPT secara umum informasi yang kita dapatkan itu hampir boleh dikatakan serupa dari formatnya, terus juga konten informasinya. Saya mungkin setuju dengan poin yang tadi disampaikan karena dekat sebetulnya dengan kalau misalnya kita buat semacam annotated bibliography kan. Salah satu poin annotated bibliography itu kan selain summarizing, ada evaluation dan yang terakhir itu ada namanya response. Betul. Jadi personalized response dan satu hal yang boleh dikatakan apa yang ini kan formatnya persis sama dengan itu dan ada kata yang boleh dikatakan sering sekali muncul. Kalau saya search sesuatu kata delve itu sering sekali muncul yang means explore ya. Instead of that. Jadi kata-kata yang boleh dikatakan khas kata-kata ChatGPT itu selalu akan digunakan. Ada polanya ya? Ya, ada polanya. Ada polanya. Thank you. Terima Dan kasih. memang ya thank you. Kita kasih tepuk tangan dulu dong dua audiens kita yang udah berbagi menganalisis perbedaan ChatGPT dan apa yang AI bisa lakukan. Dari tadi saya nunjukin apa yang AI udah bisa lakukan di sini. Banyak ya teman-teman semuanya? Ya. Tapi kira-kira coba deh refer back apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI mau kita mau bagus kayak apapun prompt-nya. Nah, ini yang harus kita explore apa yang kita bisa gali. Ya. Kalau nggak ya kita ya udah bisa jadi nih. Kalau kita nggak bisa bilang, aduh ini kita bisa di-replace. Orang lebih cepat nanya di AI. Tapi betul teman-teman ada yang nggak bisa digantikan ya dengan AI. Walaupun asisten saya bisa bagusin nulisin seperti ini ya. Bisa bantuin saya ada asisten bikinin tabel ya. Walaupun teman-teman bisa dapetin research paper dengan lebih cepat analisisnya ya. Tapi ada sesuatu yang kita rasa dan kita yakin banget ini yang membuat kita tidak bisa tergantikan teman-teman.
Nah, aku mau kasih tahu teman-teman apa yang kita bisa lakukan supaya kita betul-betul bisa jadi AI ini komplement skill kita. Nah, aku ambil contoh di Vanderbilt University. Dia itu kebetulan kayaknya mirip-mirip Sampurna ya, dia punya CTL juga nih Bu Desti ya. Dan dia itu melakukan seperti yang hari ini dilakukan, senangnya saya juga, bahwa dia itu equipping the faculty, dia admit, wah ini kita harus teaching in the age of AI harus sudah berubah nih. Ya, dia lakuin riset dan aku senang banget makanya Sampurna melakukan hal ini. Dan aku ambil dari websitenya dia nih Bu, dan dia publish kebetulan, dan ini bisa jadi salah satu contoh. Gimana sih cara kita supaya kita ngajar di age of AI ini nggak tergantikan. Ya, cara yang pertama itu memang betul tadi bilang harus ada sentuhan personal. Atau mungkin aku mau kasih poinnya di sini lebihnya localize. Itu yang nggak bisa digantikan. Betul nggak? Kalau teman-teman nanti buat paper, mungkin para dosen atau mungkin mahasiswa bertanya-tanya, ataupun guru yang hari ini hadir atau nonton di online, bertanya gimana caranya gue bisa bedain ini hasil dari AI atau bukan. Ya, yuk teman-teman aku ajak bisa localize assignment-nya. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman ya udah baca AI, udah habis itu selesai. Kita localize. Yang kedua, banyak apa teman-teman? Reflection. Nah, yang tadi dibilang personal tadi nih, bener banget. Aku rasa ini juga nggak akan tergantikan. Jadi bahasanya AI, mau kayak apapun dia nggak akan bisa menggantikan refleksi kita. Setuju teman-teman? Ada sentuhan personal yang beda. Ya. Dan mungkin formatnya juga kita bisa bedakan dan juga masih banyak lagi. Ya, ini contoh-contoh aja. Dan aku suka banget kalau yang kedua ini aku ambil dari, kalau nggak salah nih ya, ini dari Columbia University. Ya betul ya, Columbia. Dia di website-nya ditulis banget tuh ya. Nomor 1 adalah, ngapain teman-teman? Udahlah kita nggak bisa ini lagi, kita harus be transparent to our student about our expectation using AI. Kasih tahu aja, udah. Dan ngapain harusnya kita lakukan? Ya kita harus ngomongin problem solving, group project, ya hands on, ya make your expectation clear. Kemarin saya literally baru datang ke suatu juga bawa tentang AI, dan ada juga guru yang nanya ke saya. Dia nanya, aduh gimana kalau murid saya, dia itu pakai AI ngerjain tugas artnya atau sastra, dia ngerjain tugas sastra. Dia nulis pakai AI, akhirnya malah bergantung sama itu. Gimana cara mencegahnya? Apa kita harus blok? Tentu udah nggak bisa lagi. Kita harus seperti ini teman-teman. Ya, kita harus challenge. Kita harus create assignment that challenge student to use AI and also access AI. Nah ini yang aku paling suka. Di sini teman-teman semua yang dosen hari ini, banyak kan dosen saya lihat ya. Berasa studentnya pakai AI nggak kira-kira sehari-hari? Mahasiswa pakai AI Pak? Pakai AI ya, dan which is good. Berarti Anda ada track yang benar nih ya. Dan yang ketiga, memang kayaknya kita harus rethinking cara kita menggunakan tes. Ya, betul-betul kita, nih dari Columbia juga, dia bilang seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh teman-teman, e-portfolio, case study, you can do simulation, teman-teman bisa experiential learning. Ya, dan mungkin aku pengen tanya nih sama teman-teman dosen yang hari ini hadir, langsung aja yang karena udah banyak yang hadir nih teman-teman dosen, aku pengen tahu dong di age of AI ini nih, apa sih, gimana cara teman-teman modify the assignment in your class? Ada yang mau berbagi nggak kira-kira? Ini aku udah kasih contoh nih beberapa. Gimana caranya supaya kita nggak cuma di copy paste, tugasnya itu cuma copy paste. How do you deal with it? Aku pengen kita interaktif ya. Jadi jika ada yang bisa berbagi boleh angkat tangan. Ada yang mau berbagi? Kasih contoh gimana sih cara kita modify assignment supaya nggak di copy paste. Dan AI di sini Pak Eka ya, silahkan. Terima kasih. Kebetulan saya ngajar composition. Oh writing ya Pak? Writing. Wah. Ya. Itu gimana tuh Pak? Penasaran aku pengen tahu. Jadi kalau writing of course that's not, ini bukan project Loro Jonggrang ya, yang semalam mereka, oke, kalian harus tulis esai besok dikumpulkan, atau tulis esai 2-3 jam terus dikumpulkan. Bukan.
Itu suatu proses dan saya sangat menghargai proses mulai dari bagaimana mendapatkan ide, kata kunci yang mau diambil, kemudian come up with the outline, ada first draft, peer editing, Oh my God. editing, revision, and paraphrase, pokoknya part of editing dan paraphrase gitu kan. Kemudian terakhir baru komen dari instructor. Betul. Final revision baru disubmit. Itu kan kelihatan sekali kalau anak yang hanya rely number one, kalau dia menjawab pertanyaan apa tidak. Karena kan pertanyaan itu harus jelas, sesuai tadi yang personalized dan juga lebih kepada detail dari pertanyaan itu akan kelihatan. Satu, menjawab pertanyaan localized assignment-nya. Terus yang kedua, kata-kata yang dipakai, itu kan seperti saya katakan tadi bahwa ada kata-kata yang, kalau saya kebetulan tertarik belajar dengan vocabulary, ada namanya frequently used words and less frequently used words. Kalau terlalu banyak menggunakan kata-kata less frequently used word yang to some extent dapat dari AI, kelihatan Pak. Writingnya meaningless. Dan juga ini bukan dia yang nulis, it seems like robot gitu kan. Jadi Bapak tahu ya? Iya, kelihatan, diidentifikasi. Seperti itu. Iya ya, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, ternyata udah jalan ya Pak. Jadi Bapak memberikan kesempatan oke, mereka cari AI bisa, tapi Bapak bisa bedain. Gitu ya, dan it's a good point teman-teman yang hari ini ada yang student mahasiswa di sini ada nggak kira-kira? Atau yang merasa masih mahasiswa ada kayak saya ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu itulah tips dan triknya tadi. Ya, itu benar banget memang walaupun AI is there tapi kita nggak bisa rely on it. Ya, kita harus ngubah cara kita ngumpulin tugas, kasih perspektif. I think itu yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Ya. Nah, aku mau quote salah satu, ada yang pernah baca ini nggak kira-kira? Ini Ditch That textbook ini bagus banget, membuat kita itu rethink. It's time to rethink plagiarism and cheating. Ya, aku pengen tanya, what type of student that you have, especially university lecturer, aku mau tanya nih ya. Teman-teman, which of this would you consider cheating? Or which of this is relevant to our future student? Yang paling atas itu AI created atau bot, tipe studentnya. Yang kakak paling bawah itu originally student created. Aku pengen teman-teman bisa pilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 6 tipe student. Kira-kira tipe student yang teman-teman pengen dan menurut teman-teman atau mungkin bahkan sekarang ada yang teman-teman pakai itu tipe yang mana? Tipe 1 yang paling atas. Jadi dia itu kalau mau nyari apa-apa itu cari AI dulu. Terus langsung copy paste dan langsung submit. Of course it not happen to your class ya, nomor 1. Karena pasti dicek dan dia Pak Eka tahu. Tapi ada tipe student nomor 2. Dia created dia pakai AI, tapi dia edit, adjust and submit. Kira-kira ada nggak tipe siswa seperti ini? Dan menurut teman-teman mau nggak siswa teman-teman yang kayak 2? Atau tipe yang ketiga, teman-teman Bapak Ibu semua mendorong student created multiple AI response, langsung dia ambil bagian terbaiknya dan dia submit. Which type of student? Number 2 or number 3? Now we are thinking. Atau yang tipe keempat, student wrote main ideas, AI generated draft, offered feedback to improve. Ya, kira-kira menurut teman-teman nomor 4 ini oke nggak? Dia nulis ide pokoknya, AI bantuin dia dan kasih feedback. I don't know it happen or not. Atau studentnya itu consult sama AI for ideas dan dia tuliskan dan dia submitted. Mungkin ada yang kayak gitu. Atau ada yang ekstrim juga. Ada yang nggak tahu ya zaman sekarang mungkin ada atau enggak. Tapi student ini genuine banget. Dia nulis semua assignment-nya tanpa ngobrol sama AI. Nah, aku mau interaktif nih teman-teman yang hadir. Kira-kira which type of student do you think do you have in your class? And apakah itu menurut teman-teman relevan nggak? Mana yang menurut teman-teman paling teman-teman rasa setujuin? Bisa angkat tangan mungkin kira-kira which type of student? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, or number 6? Kira-kira. Boleh discuss with your college kira-kira. Which type of student that you think, this is future ready student? Or
Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda. Ya, boleh kasih mikrofonnya Pak. Kenalan dulu Pak dari siapa? Oke, saya Aldi. Saya bukan dosen tapi saya pustakawan. Oh, wow. Jadi emang ini pekerjaan, salah satu bagian dari pekerjaan saya ya mengecek plagiasi mahasiswa. Waduh, dekat nih saya jadinya. Oke, gimana? Jadi kalau untuk yang nomor 1 itu biasanya bakal kedetek skor plagiasinya memang akan langsung tinggi. Dia bisa kedetek langsung tinggi, itu nomor 1. Nomor 1. Yang kedua, untuk yang nomor 2 ini biasanya kadang-kadang AI itu bisa dikelabui juga. Kadang-kadang sebetulnya dia tuh cheating, tapi skor plagiasinya nggak tinggi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena dia edit dan adjust, betul. Yes. Paraphrase gitu ya. Dia masih kurang localize seperti yang kurang localize. Iya, jadi emang masih ada gaya bahasa yang emang masih kelihatan itu masih kurang localize. Dan yang memang kalau mau cari aman sebetulnya memang kita nggak bisa lepas dari AI ya. AI ini juga kita nggak bisa menafikan bahwa AI itu sangat membantu kehidupan kita. Jadi untuk yang nomor 4, student wrote my ideas, I generated a draft and offered feedback improve. Itu juga sebenarnya yang saya tahu dari rekan-rekan dosen juga melakukan hal yang serupa seperti itu. Jadi kurang lebih ya kita nggak bisa ngelepas dari yang namanya AI, tapi seenggaknya kita juga tahu untuk batasan mana ini plagiat, ini enggak gitu loh. Dan jadi tantangannya adalah gimana caranya supaya kita bisa lebih kreatif dalam melakukan suatu penelitian yang mungkin belum kepikiran oleh AI. Itu sih sebetulnya tantangannya. Exactly. Nah mungkin sebelum Bapak ini aku mau nanya, dari 6 ini kira-kira menurut Bapak, coba di-answer jawabannya. Yang mana yang menurut Bapak itu as a pustakawan librarian tadi, menurut Bapak tuh relevan? Now, student type yang mana menurut Bapak? 1 dan 2. 1 dan 2, wow. Dan menurut Bapak yang menurut Bapak ekspektasi apa? Yang harapkan anak-anak punya, apakah nomor 1 atau 2? Yang Anda harapkan dosen dan mahasiswa itu sebenarnya kayak gini loh harusnya. 4 ke bawah sih. 4 ke bawah. Wow, oke. Interesting. Kita kasih tepuk tangan dong buat sharing dari librarian yang bisa membagikan perspektif. Ada lagi mungkin yang mau berbagi pendapat yang mungkin berbeda. Kalau saya Pak mungkin yang nomor berapa gitu. Ada, silahkan teman-teman dari dosen maupun dari student yang hadir. Ada yang bisa kasih tahu? Ya. Yang mana yang teman-teman rasa plagiat? Ya. Coba dipikirkan. Nanti yang dari online juga boleh kasih tulis di chatnya ya. Mungkin supaya kita bisa tahu juga yang mana nih. Ya. Dan ini menurut saya penting. Karena sekarang ini batas antara plagiat dan cheating itu sangat-sangat tipis. Karena ya kayak gini nih. Persenannya nggak ketahuan. Betul. Gimana kita tahu? Dan this is happen right now. And I will let you rethink about this. Karena aku percaya which of this is relevant to our student future. Ini benar-benar yang terjadi saat ini loh. Aku nggak yakin nomor 6 ada banget ya sekarang. Ada nggak yang nomor 6? Kayaknya sih jarang banget ya. Ada ya? Matematika, Ibu boleh cerita kalau matematika gimana? Boleh kasih pendapat matematika? Kalau di matematika itu memang kasus-kasus plagiarisme itu agak jarang terjadi ya. Karena kita di matematika biasanya soal-soal seperti itu mereka menjawab yang nomor 6. Jadi mereka tanpa menjawab AI sendiri, nggak pakai AI. Wow. Tapi juga ada juga ketika mereka membuat tugas yang mungkin nomor itu ya nomor 1, 2, 3, 4. Jadi mereka sudah tahu jawabannya apa, tapi mereka minta AI untuk mengecek, kemudian mungkin kasih ide yang lainnya tentang, mungkin kan mereka harus ada prosesnya ya, apa prosesnya udah benar atau gimana gitu. Biasanya itu sih yang terjadi. Jadi kalau type of your student itu nomor 4 dan nomor 6 ya. Wah, kita kasih tepuk tangan dong dari literatur ke matematika nih. Dan matematika untuk sekarang masih belum bisa di ini ya, belum bisa di copy paste ya berarti ya. Oke. Masih cenderung susah. Ada kemarin yang mencoba. Jadi saya kasih soal, mereka pakai apa namanya itu mat apa gitu. Mereka foto soalnya, kemudian AI mencoba untuk menjawab. Tapi saya minta mereka analisis jawaban AI-nya benar apa tidak. Kata dia tidak benar karena kita lagi membicarakan waktu itu Riemann sum, kalkulus. Jadi katanya AI-nya nggak bisa menjawab dengan tepat. Belum tepat ya. Wah, ya. Keren banget ya ternyata. It's not there yet. But we never know in the future. We never know in the future. Yang semakin katanya semakin akurat, maybe. Ya, but thank you ya Bu, udah bisa
bagiin ternyata type of the student ini ada banget ya di kita. Ya. Dan mungkin memang benar-benar gimana dong satu-satunya cara untuk kita bisa prepare dengan AI. Menurut aku sih terlepas Anda itu lecturer or student, I think one of the most important thing di setiap answer, di setiap presentasi, di setiap paper, even dalam matematika ya, I think everyone has their own brand. Everyone has their own style. Ya. Jadi kalau one question yang mungkin menjadi pertanyaan gimana cara future job AI, you have to show off your personality. Nggak ada pilihan lain. Ya, show off teman-teman. Ya, ini yang nggak bakal bisa digantiin oleh AI. Build personal brand, personal style. Di setiap jawaban, aku nggak tahu matematika pasti juga bisa ya Bu, ada storytellingnya. Even though I know how come it happen, tapi perlu ada sentuhan personal. Karena harus ada relationship. Aku tahu kalau teman-teman baca esai atau paper, pasti ada lah yang personal. Dan ini menurut aku yang nggak bisa. Dan show the thought leadership. Ini yang menurut aku, kalau teman-teman gimana sih supaya kita nggak kelindes AI. Ya. Dan yang kedua aku mau kasih tips, teman-teman bisa jadi generalis atau spesialis dengan AI. Ya, tadi makanya kita praktis latihan dengan chatbot, betul? Pakai ChatGPT sama Bard. Coba teman-teman belajar go broad and deep, cari-cari tools-tools gimana cara pakai AI. Dan yang spesialis juga, teman-teman juga jangan takut cari belajar AI. Ya, nggak usah takut untuk aku jadi generalis atau spesialis. Kalau di matematika cari lebih dalam lagi, terus cari AI format, I think udah bisa cari. Tapi at the same time kita jangan sampai kalah. Kita harus cari jadi generalis. Dan aku mau kasih 4 tips juga buat teman-teman apa yang kita bisa lakuin sekarang. Ya, pertama, yuk kita collaborate dengan AI. Setuju teman-teman? Ya, udah nggak bisa dihindari, kita harus collaborate. Tapi at the same time, tadi kita udah tahu, kita harus set seperti Pak Eka tadi ya, do and don'ts. Mana sih yang nggak boleh, mana sih yang oke. Dan aku nggak tahu nih yang ketiga, ini yang bikin deg-degan kadang-kadang. Kita harus train our student to responsibly, betul nggak teman-teman? Supaya mereka itu bisa pakai AI dengan responsible. Dan yang terakhir, nah kita harus naikin dong standar kita ngajarnya. Udah nggak bisa nih sama kayak sebelum ada AI. Nah, aku mau kasih contoh gimana starting point-nya teman-teman bisa mulai. Ini ada yang pernah pakai ini, kalau teman-teman mau coba cari belajar tentang Gen AI, teman-teman bisa cari namanya di Google Cloud Skill Boost. Ini resource yang aku pakai terus terang untuk aku hari ini bisa explore basic AI itu apa sih Gen AI. Ingat ya, bukan AI aja, Gen AI. Generative AI itu apa dan gimana caranya kita bisa responsibel. Nah ini gratis dari Google, dia punya badge-nya kalau teman-teman pas, ya. Dan ini menurut aku menarik banget karena dia udah siapin modul-modulnya, ya. So please try exploring this. And mumpung tahun baru teman-teman, what to explore in 2024, ya. Teman-teman coba, aku sih yakin udah mulai ya di beberapa kampus, udah harus kenalin namanya AI one-on-one. Ya, train your student apa itu AI, gimana bisa dia pakai, biasnya seperti apa. Nah, tapi aku rasa jangan berhenti di situ. Ini yang paling penting yang kedua. Aku balik ke poin pertama aku. Udah belum teman-teman ngajarin anak-anak kita belajar talk with AI? Nah, menurut aku ini yang masih jarang banget. Ya, yuk kita belajar ngobrol sama AI dan menurut aku percaya deh teman-teman. Teman-teman coba tadi buka chatbot, ChatGPT atau Bard, nggak gampang loh bikin prompt, bener nggak? Nggak gampang, teman-teman bisa nyari apa yang dicari tadi di internet segala itu butuh skills, literally. And kalau teman-teman mau ngajarin supaya anak-anak itu bisa pakai AI dengan baik, ayo belajar. Dan ini bahkan yang baru lagi di art, gimana caranya teman-teman bisa ngubah kalimat itu jadi gambar yang keren kayak gini. By the way ini aku pakai AI semua lah, sadar kan ya? Gambar ini aku nggak cari di internet, semuanya pakai AI. Makanya kata-katanya begitu deh. Ya. Dan yang paling penting nih teman-teman AI Wonderland. Ayo kita explore yuk AI yang di sekitar kita. Ya karena nih AI growth-nya gila-gilaan. Tahun lalu aja udah bisa begini. Kebayang gak tahun depan mungkin bisa bikin video animasi Pixar kayak gimana. Yang lebih gila lagi. Ya. Dan yang paling penting it comes to my point. Kita harus belajar apa yang AI gak bisa lakuin.
Ya teman-teman. Dan as a closure mungkin aku cuma mau kasih inspirasi buat teman-teman nih ya. Aku kemarin di ChatGPT aku tanya di ChatGPT. Boleh dong ChatGPT, aku pengen ChatGPT generate lecturer yang resume-nya itu udah highlighting AI skills. Aku pengen tahu dong kalau aku suatu saat university masa depan nih, dia pengen cari dosen yang udah pakai AI. Or AI coach, or AI with lectures. Aku pengen tahu dong what kind of skills. Apa yang harus dosen-dosen ini lakuin sekarang. Nah ini contohnya di sebelah kanan nih, like literally I copy paste and then after this you can actually do that also. Search it on ChatGPT. Ya aku berharap teman-teman yang hadir hari ini orang jadi pioneer gitu ya. Yang bisa mengintegrasikan AI, ya, design AI, dan ini menurut saya type of CV or resume yang mungkin, ingat, our future could probably depend on how well we talk with AI, right? Jadi teman-teman mungkin aja ini menjadi salah satu future-nya teman-teman. Dan aku nggak tahu nih teman-teman bisa nggak one day bisa experience this. Mumpung tahun 2024. Dan aku mau tutup dengan kutipan dari salah satu pendidik nih di Amerika yang menurut aku tuh keren banget ya. Ingat kalaupun kita pakai AI itu is not just for modernization, ya, tapi is there to work with educators, to work with you guys. Setuju teman-teman? Ya, tapi tujuannya buat apa? Bukan untuk macam-macam teman-teman. Tapi untuk semuanya untuk support students supaya mereka bisa jadi the best learner. Setuju nggak teman-teman? Ya, dan aku harap apapun AI yang teman-teman pakai hari ini, mungkin teman-teman pakai ChatGPT atau apa, startingnya mulai dari sini teman-teman. Gimana ya gue bisa support student gue bisa menjadi the best learner. Ya apalagi ngadepin tadi di age of AI yang gila-gilaan teman-teman. Ya, jadi please jangan jadiin AI momok, setuju? Jangan jadiin AI, aduh ini kayaknya gue gimana ya pakai AI nanti. Yuk kita jadiin AI ini sahabat, partner, rekan kerja, resolusi tahun 2024 pakai AI. Ya, supaya kita bisa support our students and prepare for the future. I think that's all. Thank you so much. Wow. Wow. Wow, okay. Now I have to rethink how I do my class now. Very, very interesting. Communications. Now we have to rethink all of our classroom, especially as teachers and definitely students. What can we incorporate without leaving the ethical side, you know? So, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, friends who are watching through all platforms of social media, now we are going into our second part of the sessions today, or of the event. Now, our second speaker will bring a wealth of knowledge and, of course, experience to our discussions today. And her insights are sure to add depth and nuance to our explorations of preparing for the age of AI, how to future-proof yourself. So please give a warm welcome to Professor Dr. Paulina Panen. Thank you, Silahkan. thank you, Ibu Julia, thank you. Good afternoon, everyone. Nice meeting you all, online as well as offline. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengundang saya untuk bicara dan diskusi bersama-sama. Barangkali judulnya presentasi saya itu adalah menyambut undangan dari Pak Stephen tadi, gitu ya. Jadi gimana sih katanya kalau sudah di age of AI itu ya lebih baik sekarang kita berteman aja deh, gitu ya, jangan bermusuhan gitu. Kalau bisa sampai pacaran sih boleh juga gitu ya. Tapi kalau berteman aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita berteman, teman-teman sekalian? Kalau kita mau berteman tentunya kita harus mengenal dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya ya Pak Eka ya. Gitu. Nah, jadi kalau mau berteman yuk kita lihat dulu nih apa nih ceritanya. Apa sih AI itu gitu ya.
Nah, AI itu sederhana saja teman-teman, nggak usah mikir yang susah-susah gitu ya. Itu cuma komputer atau robot yang bisa perform task. Yang ngasih tugas siapa? Kita gitu ya. Jadi dia cuma ngerjain tugas kita. Ingat ya teman-teman, jadi ability of computer or robot to perform task. Tasknya associated with intelligent beings. Jadi yang kita juga udah pinter gitu ya. Apa misalnya memorize, reason, discover meaning, generalize, learn from past experience, dan seterusnya. Nah, yang paling penting untuk kita nih, yang awam-awam, yang bukan AI engineer begitu ya, itu sederhana aja, ada 2 ceritanya. Yang pertama itu namanya applied AI. Applied AI itu apa? Itu tuh yang suka dipakai untuk bikin self-driving cars, lalu voice assistant, facial recognition, pokoknya yang aneh-aneh tuh ya. Untuk orang yang sudah sesenior saya itu, waduh gadgetnya makin lama makin banyak gitu ya. Nah seperti itu applied AI. Jadi dia pakai advanced information processing, terus dia pakai existing content untuk performing task yang bisa memudahkan hidup kita. Produce viable smart system. Rumah jadi pinter gitu ya, bisa mati lampu sendiri dan sebagainya. Nah itu applied AI ya teman-teman. Tapi ada lagi satu lagi yang juga perlu kita tahu, namanya generative AI. Kalau generative AI itu pakai use neural networks katanya, to create new and original content. Jadi seolah-olah new dan original. Wah kita pinter bener tuh ya. Seperti tadi Pak Steven itu bikin fotonya, wah keren amat gitu ya. Nanti saya mau niru pakai gitu ya. Nah apa sih yang dihasilkan dari Gen AI itu adalah teks misalnya ya. Teks, image, audio, videos, 3D models. Saya itu perlu waktu kemarin-kemarin tuh perlu bikin video pakai bahasa Inggris yang pinginnya tuh intonasi dan sebagainya tuh seperti native speaker gitu ya. Itu pakai aja AI, sudah beres itu ya. Langsung keluarnya, wah keren videonya Bu Pauline gitu. Wah. Padahal itu cuma dari AI saja begitu ya. Apa istilahnya speech to text apa-apa gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu yang jelas kalau generative AI itu nurutnya sama prompting tadi ya. Kalau applied AI itu nurutnya sama algoritma ya dibikin begitu. Oke, machine learning. Oke, Bapak Ibu, lalu data-data itu ya yang tadi bikin AI bisa bicara, bisa generatif dan sebagainya tuh adalah berbasiskan data yang besarnya luar biasa. Kita sering sekali berbicara tentang overload of information, overload of data. Nah, ternyata data yang overload dan kebanyakan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi lebih bermanfaat buat manusia. Nah, itulah yang disebut dengan large language model. Itu salah satu bentuk dari artificial intelligence. Bagaimana pakai pola-pola tertentu bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang disebut Gen AI tadi ya. Nah, LLM inilah yang menjadi dasar untuk yang namanya ChatGPT atau conversational AI, chatbot atau DALL-E atau BART tadi gitu ya. Nah, jelas-jelas sekali lagi ini basisnya adalah teks, bukan angka ya. Makanya tadi matematik masih bingung gitu ya. Bukan angka, basisnya adalah teks. Teks yang luar biasa banyaknya atau big data kita sebut dan analisis lagi oleh komputer pakai neural networknya dan sebagainya bisa create sesuatu yang baru. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau sudah kayak begitu terus bilangnya susah amat sih Bu Pauline. Enggak kok, enggak susah. Ya, sekarang yang enak-enaknya nih, tadi Pak Steven udah bilang, oh gampang kok, banyak kok yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menjadi teman dari AI dan hidup bersama AI. Ya, yang pertama,
AI is a tool. Tidak lebih, tidak kurang. Ya teman-teman. Sama seperti teman-teman punya alat HP, itu juga tool ya Pak ya? Pak Aldi ya? Punya juga laptop ya atau notepad, begitu itu juga tool gitu ya, yang akan membantu kita mempermudah hidup kita. It's a tool. Zaman dulu kita punya alat hitung misalnya, ya ini apa nih? Ini abakus, ini sipoa. Ada juga alat-alat macam-macam, ada thesaurus, dictionary, vocabulary builder, ada kalkulator. Terus ini udah mulai nih ya, ketika ini bersatu menjadi computer assisted instruction, ya. Ingat ya, kalau di language apalagi ya, computer assisted instruction itu banyak sekali, computer assisted language instruction ya. Nah, tapi sekarang itu semua disatuin nih, ya. Disatukan semua, jadi hilang nih satu-satu nih. Nah, dia hilang, udah nggak ada yang pernah pakai lagi kan ya. Tapi sekarang yang datang adalah si AI atau ChatGPT ini ya. Sekali lagi teman-teman, AI is a tool. Ya. Kita lihat, AI is a tool, tapi kok bentuknya seperti teman kita? Iya, makanya tolong dipedulikan teman-teman. Jadi jangan pura-pura cuek aja deh, itu urusan anak muda. Saya kan sering bilang gitu tuh. Itu urusannya Pak Steven tuh, yang generasi X itu, saya udah putih. Nggak bisa begitu ternyata gitu ya. Kita juga harus ikutan tuh berteman sama si AI gitu ya. Kalau kita ninggalin dia, salah kita. Nanti kita malah nggak tahu apa-apa gitu ya. Stop pretending that it doesn't exist. It exists. It help us, it is a tool. Tapi tetap the master is me. Ya, berikutnya, learn it, use it collaboratively. Tolong ya teman-teman, jangan pakai sendirian, nanti pakai sendirian bisa dikibulin sama AI gitu ya. Bisa jadi macam-macam itu. Kenapa collaboratively? Sebab justru AI inilah yang akan membantu kita membuat network lebih banyak. Ya, justru dia akan menyatukan kita dengan teman-teman yang lain yang punya minat sama, community of interest, community of practice dan sebagainya. AI ya. Jadi learn it, use it and collaboratively ya. Berikutnya adalah learn how to questions. Kalau tadi Pak Steven bilang prompting itu benar-benar harus luar biasa. Zaman sekarang kita harus belajar berbicara dengan AI itu prompting. Prompting itu asalnya dari bertanya. Keterampilan pertama seorang mahasiswa, seorang dosen adalah bertanya. Jam berapa Pak? Pasti ada jawabannya. Ya kan Pak? Apakah udara dingin atau panas sekarang? Pasti ada jawabannya. So prompting means questioning. Ya, prompting means questioning. It is how you question the things yang akan bisa menimbulkan jawaban. Dan questions itu harus berasal dari curiosity, keingintahuan, ketidakpuasan, ya, sehingga bisa berkembang seterusnya. Oleh sebab itu saya katakan, menggunakan AI itu jangan cuma sekedar ya pakailah ChatGPT iseng-iseng gitu ya, jangan gitu. Tapi AI sebagai tool harus bisa menghasilkan sesuatu dari Anda. Apa? Innovativeness, creativity, dan sesuatu yang lebih. Go beyond. Kalau tanpa AI, saya seperti ini aja. Tapi dengan AI, I can do more. Ya, kalau pakai AI tanpa ada imajinasi, doesn't mean anything, ya biasa-biasa saja, ya nggak usah pakai AI. Dari kemarin juga udah gitu ya. Jadi nggak lucu deh gitu ya. Makanya kalau pakai AI, you do more beyond whatever it is. Kalau jadi dosen pakai AI, tuntutannya harus lebih itu Mbak Eci. Ya, dosennya harus lebih tuh tuntutannya. Kalau mahasiswa mau pakai AI, boleh. Saya memperbolehkan, ya. Boleh, silahkan mau pakai AI. Tapi
paling tidak submit ke jurnal misalnya gitu. Itu mahasiswa gitu ya. Wah Bu susah amat ya. Kalau mau biasa-biasa aja ya jangan pakai AI gitu ya. Nah seperti itu. Jadi it has to be meaningful, it has to be useful, it has to added value to you and to everyone ya. Berikutnya untuk dosen nih dan guru ya. Pertama, dia bisa memperkaya metode dan strategi belajar mengajar. Nanti kita lihat tuh gimana. Tapi yang paling saya senang itu adalah nomor 2. Itu save time and effort of automating some task. Jadi kalau drill and practice, meriksa PR apa segala udah suruh aja AI deh. Gitu ya. Itu paling seneng banget deh gitu ya. Kalau nomor 1 tuh saya masih harus kreatif gitu ya. Nah nomor 3 itu expand their knowledge and skills, ya karena saya bisa milih banyak resources dan juga bisa collaborate ya. Kita lihat nih apa saja sih landscape yang bisa dilakukan oleh seorang dosen atau guru kalau mau pakai AI. Nah, semua pekerjaan seorang dosen atau guru bisa dilakukan AI. Bisa dilakukan AI. Pertanyaan saya nanti di akhir nih ya harus dijawab. Kalau gitu apa gunanya ada guru dan dosen? Ya Pak Eka? Ya, kan udah dilakukan tuh semuanya tuh. Oh, sampai profiling, prediksi mau sukses atau tidak mahasiswa itu bisa dilakukan oleh AI. Iya kan? So what gitu loh. Oke, itu untuk dosennya, untuk gurunya nih ya. Berikutnya, kalau student mah udah biasa deh ya, yang generasi Z ini udah beribu-ribu mind blowing AI tools. Saya nggak bisa ngikutin lagi nih Pak Stephen kalau udah begini. Waduh, udah semaput deh ya. Mau apa aja bisa deh pokoknya ya. Bahkan si Elon Musk sendiri sudah memperlihatkan dia bisa pacaran sama robot. Gimana tuh? Ya, ada itu, coba cari Elon Musk itu dansa, oh cantik sekali itu apa pacarnya itu ya, tapi itu robot gitu ya. Keren banget gitu. Nah, itu untuk students. Nah, ini untuk kita-kita yang non student dan non guru nih. Bapak Ibu ya. Banyak ternyata ya untuk kita kerja aja katanya di Amerika itu sudah ada yang namanya bring your own AI. Bukan bring your own device lagi gitu ya, tapi bring your own AI. Jadi saya boleh aja pakai AI macam-macam untuk bikin surat, untuk apa segala macam tuh boleh. Tapi nanti tetap submit ke bos saya, diperiksa oleh bos saya, diterima atau tidak begitu ya. Jadi it's no problem anymore now ya. Nah, Bapak Ibu, ayo kita siap-siap ya Bapak Ibu. Karena mau tidak mau tadi Pak Stephen sudah bilang, udah mengubah kehidupan kita AI itu ternyata, jadi mau tidak mau kita harus siap ya Bapak Ibu, learn about AI itself, tahu ya Bapak Ibu, makin kenal kita makin cinta Bapak Ibu, jangan enggak tahu, jangan dibiarin, itu mah bukan urusan saya tapi urusan anak saya gitu, jangan ya Bapak Ibu. Kemudian learn new skills that complement AI, tadi prompting, questioning, apalagi tadi edit dan sebagainya begitu ya. Itu sesuatu yang biasanya zaman dulu tuh ngedit tuh adalah tugasnya Bu Susi, itu bukan tugas mahasiswa gitu ya. Sekarang mahasiswa udah harus bisa juga ngedit sendiri gitu ya. Nah, kemudian learn about the impact on AI in your field. Teman-teman, kalau kita belajar sesuatu misalnya nih jadi guru matematika ya. Kita belajar untuk menjadi guru matematika. Benarkah bidang kita, pendidikan matematika itu tidak terpengaruh oleh AI? Sangat terpengaruh, ya, sangat terpengaruh. Apa pengaruhnya? Jangan terus bilang, enggak terpengaruh kok kalau kata ibu siapa nih? Ibu Desinta itu katanya enggak ada tuh urusan AI di matematika. Gitu ya, terus udah gitu ya udah saya
biasa-biasa saja seperti tadi tuh yang nomor 1 tuh jalanin apa semua sendiri, tidak mau tahu dengan AI. Wah, tahu-tahu begitu nyemplung di sekolah udah terlambat itu, yang lain udah pada pakai AI begitu ya. Kitanya yang belum. Jadi tolong teman-teman keeping up to date with everything ya. Kemudian berikutnya learn to be flexible and curious. Curious sekali lagi bertanya. And bertanya, questioning is prompting. Ya, itu yang paling penting. Teman-teman, untuk teachers tolong ya jangan bilang bahwa oh I know nothing about it, ya. I don't want to know about it, but we have to talk about it. Karena akan berpengaruh kepada saya sekarang, mahasiswa saya, anak didik saya, dan lulusan saya tahun depan, gitu ya. Lalu untuk mahasiswa, tolong selalu keep up to date. Jangan pernah tidur ya, jadi mahasiswa tuh nggak boleh tidur itu. Yang boleh tidur itu emak-emak. Ya. Kalau mahasiswa nggak boleh tidur itu, 24/7 itu. Ya, oke. Berikutnya, nah ini teman-teman, tadi ingat pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa tadi? Yang awal sekali. Apakah guru akan tergantikan oleh AI? Karena AI-nya kan udah keren-keren banget tuh ya. Tadi udah bisa macem-macem semuanya. Apakah guru akan tergantikan oleh AI? Ini salah satu jawaban dari seorang mahasiswa yang diteliti oleh Schofield. Dia bilang, I think enthusiasm is something that only teachers can show toward a certain subject. For me personally, if my teacher isn't enthusiastic about their subject, there's no point in actually teaching that subject. I don't see how AI can be enthusiastic about anything, so I think it will be very hard to learn from it. Yeay, hidup guru. Dan itu menyatakan bahwa there is hope, we'd better be friend with AI, but AI will not replace me. That's it. Thank you very much, everybody. Thank goodness, teachers will not be replaced. I think that's the whole summary of the subjects that we are talking about today. Teachers, rest assured, we will not be replaced by AI as long as y'all are enthusiastic. Oh, wow. So, now we are coming into our question and answering sessions. Yeah, we are going to open the floor first because I already actually have questions from the social media realms. However, if there is questions from the floor right now, I'm going to let you start first before I go into the social media. Is there any questions at this moment for either Professor Pauline or Pak Stephen? Yes, Pak. You may ask. Okay, thank you very much. I always say that this is a very special moment to learn dari Pak Stephen dan Prof. Paulina. That's why I don't want to miss this moment. Yeah. So as a teacher, sebagai dosen, terus terang again, dan tantangannya how to encourage the students, how to provide them meaningful learning experience. Selalu itu ada yang di kepala saya. And dengan proses seperti ini, I mean that knowing AI, to what extent AI should help us to become enthusiastic, selalu memberikan semacam proses bersama. Saya membayangkan bahwa kalau guru itu ada namanya, ini yang selalu saya bilang menjadi refleksi saya, whether I want to be an experienced teacher, sudah ngajar 25 tahun, 30 tahun, instead of being professional teacher, yang setiap tahun berpikir bagaimana saya memberikan sesuatu hal yang menarik. Apalagi dengan perkembangan AI yang begitu masif dan begitu baiknya. Nah again,
I really would like to learn from you two, dari Pak Stephen dan Prof. Paulina, what actually it's good actually to do in order to become professional teachers. Of course then berkaitan dengan AI dan I know your experience in this case is, well, I mean that always becomes something good for us to learn. Thank you. It's going to be very difficult today. Aku jawab dari sini aja ya. Silahkan. Oke, thank you Pak Eka buat pertanyaannya. It's an honor for me juga untuk bisa belajar ya tentang AI. Terus terang kalau dari perspektif saya Pak ya, saya juga bukan orang yang nggak ada background AI ya. Terus terang memang gimana nih kita sebagai guru bisa actively pakai AI. Kalau aku sih balik ke poin tadi Pak, kalau kita zaman sekarang nih gimana sih kita bisa brand ourselves as professional with AI. Nah itu tuh menurut aku memang number one memang harus action ya, speak louder than words. Jadi kalau menurut saya bukan hanya kita ngomong tapi kita lakuin. Mungkin hal-hal simple kayak tadi aku bilang pertama kita harus develop personal branding kita dari awal. Jadi kalau Bapak kan tadi udah cerita ya gimana AI itu bisa dipakai di kelas. Nah kita proof dari mungkin presentasi kita sama siswa udah harus beda. Ya artinya kita show off, kasih tahu ke student bagaimana kita itu sebagai guru yang udah AI literate. Artinya nggak yang apa sih AI gitu ya, udah tahu. Nomor satu itu kita bisa hal simple ya Pak kayak presentasi kita. Ya coba kita ajak anak-anak dalam interaktif itu kayak tadi aku cukup minta ayo anak-anak pakai Google Bar ChatGPT. Cari bandingin kalau Anda ketik materi yang sama, prepare future job di AI sama Bapak Ibu dengerin hari ini saya ngomong coba. Itu kan kita kayak berani gitu ya kasih tahu AI ini boleh ada tapi gue tetap tidak tergantikan. Tetap lu akan belajar sesuatu dari gue seperti tadi Ibu Paulin bilang nggak ada yang bisa gantiin antusiasme kita, branding kita. Itu menurut aku tuh jadi nomor satu sih itu sih Pak. Jadi memang kita harus show bagaimana kita menggunakan AI dalam kelas mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kita pun harus set examples. Banyak orang cuma bilang oke pakai AI apa ya, tapi kita sendiri nggak pakai. Ya gimana orang mau contoh hal itu. Jadi memang kita harus jadi set the examples. Makanya aku aja tahun ini resolusi komit Pak 2024. Ya jadi gimana caranya setiap presentasi aku mungkin ada AI yang diselipin. Supaya orang bisa kenal aku udah lagi nggak Stephen cuma sekedar ngajar materi Google atau apa. But it's beyond that. Kayak Bapak ngajar tadi ini ya writing ya composition. Tapi gimana orang bisa kenal Bapak tuh beyond composition aja tapi composition with AI. I think that's something you can start right now. Ya itu mungkin dari aku. Thank you. Profesor Paulin. Ya, thank you. Sebetulnya prinsip seorang guru itu masih sama. Pak Eka dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita itu satu langkah lebih depan dari murid. Itu saja, ya. Jadi kalau bisa, ya karena kita satu langkah lebih depan, begitu lebih dahulu dari murid, dari mahasiswa, tentunya mereka akan mencontoh kita, memodelkan kita menjadi apa istilahnya role bagi mereka. Ya bagaimana kita juga mengupdate diri kita, mempersiapkan seperti tadi dikatakan oleh Pak Stephen gitu ya. Cuma masalahnya sekarang itu kecepatan untuk seperti itu menjadi semakin menggila. Kalau dulu itu masih bisa 1 semester sekali gitu ya. Sekarang itu tiba-tiba sebulan udah banyak lagi nih. Waduh, udah lain lagi nih ceritanya. Nah, kalau saya kok mengambil kesempatan ini justru untuk mengajarkan kolaborasi di antara saya dengan mahasiswa juga gitu. Jadi saya bilang, ini ya PPT saya nih cuma sampai sini nih. Silahkan kalian tambahkan. Boleh pakai AI enggak Bu? Boleh silahkan. Kalian tambahkan yuk kita pelajari bersama gitu ya. Jadi it's part of their task ya. Menggunakan AI itu adalah it's part of their task untuk menyempurnakan. Bahwa saya setuju atau tidak it doesn't matter gitu ya. Yang penting itu merupakan hasil bersama. Nanti semester depan saya punya kesempatan untuk memperbaiki dan sebagainya, lain lagi mungkin ceritanya begitu. Tapi within that community at that semester, ayo kita bareng-bareng kolaborasi. Nah, ternyata mahasiswa tuh seneng.
gitu ya, karena biasanya mereka kan dituntut semua individual, ya paper individu apa individu, dan ternyata ketika kolaborasi itu mereka bisa jauh lebih aktif, jauh lebih kreatif, jauh lebih nyebelin juga katanya gitu ya, tapi mereka lebih senang, dinamikanya tuh jauh lebih bagus. Nah, itu salah satu yang bisa saya ambil selama ini dengan adanya segala macam teknologi ini, terutama AI. Kalau bisa ayo kita jadikan ini sebagai suatu milik bersama, kolaborasi. Makasih. I love that answer. I think we are going to incorporate that in our semester here. I'm inspired now, ladies and gentlemen. I really am. So let's keep from the floor. I'm sorry. Let's stop from the floor first. I'm going into the social media realms here. I have 4 questions actually, but we are going to go one by one. No worries, no worries. I'm going to the Instagram questions from Anggi. Anggi is asking about the history a little bit. I think this is for Professor Pauline. How has the age of artificial intelligence evolved since its inceptions? I don't know when its inceptions, but how has the age of artificial intelligence evolved since its inceptions, and what are the key milestones that have shaped its development? Please, ma'am. This is history. Thank you, Anggi. I think that is a very interesting question, and it will take me about 1 semester to explain it to you. You have about 5 minutes, Bu. Okay, so this is the case. Sebetulnya AI itu dulu namanya itu program instruction namanya, program instruction. Itu didevelop oleh Skinner dan sebagainya, itu sekitar tahun 40-an ya. Itu dengan premis yang sederhana, jika ini maka itu, jika ini maka itu, jika ini maka itu ya. Itu teorinya Skinner itu, behaviorism ya. Jika dia dikasih ini, nanti akan ada feedback seperti ini. Jika dikasih itu, dia ada reaksi seperti ini. Very simple. Terus develop itu menjadi satu yang disebut program instruction, satu program untuk si anak itu belajar secara mandiri. Kalau zaman dulu tuh ada buku ya, yang dibilang, oke, kalau Anda sudah selesai halaman ini, silahkan loncat ke halaman 20. Nanti dari halaman 20 coba lihat gambar di halaman 15. Bolak-balik tuh, ya ada itu namanya buku seperti itu. Zaman dulu masih buku ya. Terus kemudian ada yang namanya computer assisted instruction gitu ya. Ada video yang bisa dibolak-balik, ada slide yang bisa dibolak-balik dengan program instruction itu. Nah, lama-lama itu dikembangkan menjadi satu tanda petik multimedia ya. Tapi multimedia pun pada saat web 1.0 itu berbasisnya kan masih tidak web gitu ya. Jadi masih harus fisikal gitu ya, tidak di cloud, tidak di internet. Ketika ada web 1.0 dia masuk ke web, tapi itu masih single satu arah saja. Ya, kita nggak bisa interaksi. Gitu ya, jadi mau ngetik balik ke sana, balik ke sini itu belum bisa. Nah, baru web 2.0 itu baru berinteraksi. Tapi ini orang-orang pinter kan makin banyak gitu ya, jadi cepet gitu ya, berkembangnya sampai tahun 2022 udah ada tuh yang namanya yang pinter banget, jika ini maka itunya tuh udah cepet bener gitu ya, sehingga muncullah apa yang disebut ChatGPT dan sebagainya. It's part of the history of AI, which is very beautiful. Very long, concise, in 5 minutes. Thank you, Professor. Okay, Floor, I'm opening it to you before I go back to the social media realms. Is there any questions from the floor? All right, then, I'll go back to the social media realms. Now, I think this is another interesting questions, also from the Instagram. It is asked by Mia, and Mia asks, in what ways
has the age of artificial intelligence impacted various industries? I know we are already talking about the education industries, but maybe we can talk about different industries this time. So what ways has the age of artificial intelligence impacted various industries, and what are the potential future implications for the society? So we are not going to talk about educations because we already discussed that. Maybe you can choose other industries that really impacted by the AI. Maybe this is for Pak Stephen. Silahkan Pak. Iya, banyak industri ya. Aku menyapa dulu yang dari Instagram. Halo Mia, yang dari Instagram nih. Semoga bisa menyaksikan. Mungkin aku mau kasih satu sampel yang cukup hugely impacted beside education. Dan ini quite trending topic recently, yaitu di bidang animation or art. Ya, percaya nggak teman-teman, kayak tadi presentasi yang aku tampilin itu auto generated by AI. Dan kalau aku bilang nih, itu ini yang benar-benar lagi trending topik juga. Kebayang nggak dalam hitungan detik teman-teman bisa ciptain gambar se-custom itu yang tadi aku paparkan. Cuma beberapa detik aja. Yang kalau kalau kita di bidang seni atau animasi, it takes more time of course untuk personalize, untuk sampai desain segitunya. Dan itu baru-baru ini, sebenarnya mungkin udah beberapa ini cukup heboh di viral. Tapi lihat deh, ada satu dampak negatif di X platform, before that is Twitter. Itu ada hashtag bilang tolak gambar AI. Ya, kenapa? It's quite threatening juga loh buat animator-animator kita yang bikin gambar kayak gitu, yang selama ini di-hire untuk bikin gambar, akhirnya job mereka bisa, wow, di-replace. Ngeri banget nggak? Nah itu salah satu yang menurut aku hugely impacted. Udah saatnya lokal artis kita, animator kita rethink what AI cannot do. Karena kalau nggak kayak gitu, jadi mungkin teman-teman yang mahasiswa jurusan seni, animasi, desain grafis, aku nggak bilang itu akan di-replace fully, of course it takes, wow. Tapi yang tadi aku bilang, ya kita harus betul-betul, aku yakin banget kita harus betul-betul ready nih menghadapi ini semua. Dengan cara apa? Ya kita harus equip ourselves untuk tahu how to do that, apalagi animator. Kalau kita aja nggak tahu, gimana kita bisa siap fight for that. Then the second one, we have to really find something that AI cannot do, especially art. Sehingga itu kita bisa betul-betul jadi future proof. Sehingga udah lagi kayaknya udah nggak mungkin yang kita cuma bisa bilang tolak gambar AI. I think nggak bisa. It's everywhere. Itu hashtag quite trending topic beberapa minggu yang lalu aku dapetin itu, tolak gambar AI. Tapi ya itu udah nggak bisa. It's time for us to rethink what we have to do. Ya, jadi mungkin itu cuma sparking salah satu impact AI yang menurut aku gede banget kali ini, dan aku rasa kan jadi bola salju nih teman-teman. Tahun ini bakal lebih gila lagi. Nanti videographer, it's happened already, videographer, orang bisa bikin video. Udah tadi Bu Pauline bisa mention suara aja, audio udah bisa. Wow, AI bisa bakal intervene the way we think. That's why tadi aku balik ke poin pertama. Maybe the way we talk with AI could determine our future. So be friendly with that. Thank you. Maybe follow-up questions from me. Okay. This really sparked a very interesting discussions in regard of industries that really going to be impacted by AI. Bagaimana dengan sports industries? Is there any impact? Because sports industry, you cannot exchange the runners with AI. You cannot exchange the tennis player with AI. But what has AI impacted the sports industry if we are talking about all kind of industries being impacted by AI? Is there any apps or AI that really game changers in the sports industries? Bapak Ibu. Sedikit saja dari saya. Yang jelas sekarang kan terkenal dengan yang disebut dengan e-sport. Ya. Jadi itu menjadi
apa ya, tanda petik proksi daripada real sport begitu ya. Itu sudah mewabah di mana-mana, bahkan Indonesia pun berkeinginan agar e-sportnya itu bisa menjadi salah satu pendukung ekonomi nasional gitu ya. Itu pengaruh AI. Tetapi untuk yang real life sport sendiri itu sistem sudah jelas ya, pengaturan nggak kayak zaman dulu lagi kita ngitung-ngitung gitu ya. Itu sistem sudah jelas. Yang berikutnya adalah kalau memang terjadi biasanya kecelakaan dan sebagainya, itu kan sudah pakai bionik, sudah pakai macam-macam. That's AI. Yeah. So sports health, sports medicines, gitu ya, tangan yang yang palsu, yang apa istilahnya itu ada di medical gitu ya, itu namanya precision medicine dan sebagainya sudah ada begitu ya. Itu pakai AI. Gitu. Wow. Ya, jadi orangnya tidak akan tergantikan, tapi the whole ecosystem will change because of AI. Awesome. Any questions from the floor right now? Is there any questions before I go back to the Saya social? mau nambah nih sedikit. Silakan. Tadi yang pengaruh AI ke industri. Ya. Yang paling saya rasakan itu adalah Kentucky Fried Chicken, McDonald. Oh wow, interesting. Kenapa? Why? Karena ternyata tiba-tiba kalau saya masuk sekarang itu sudah tidak ada yang melayani. Semua harus pakai. That is true. Benar nggak? That is ya? true. Nah itu tak bilang, waduh sudah AI ini mati deh gitu. Ya kan semua sudah harus sendiri dan sebagainya. Betul sekali. Tidak ada lagi yang melayani. I miss the warmth of the sales girl. That even that, they should not change the serve environment into an AI. It really make the restaurant not a restaurant, isn't it? But efficiency, I guess, in the name of efficiency and economize everything. So that's really impacted the food industry, especially the fast food industries. Yes, I agree, Prof. Any questions from the floor? Right now, I will go back to the social media realm then. So this is a questions again from Instagram. I hope the Instagram questions is not generated by AI, by the way. Wow. I'm just kidding. I'm sorry. Catherine, this is questions from you. You put in Instagram. This is Catherine, Bapak Ibu. Catherine asked, can you discuss the ethical considerations? Ooh, you did mention a little bit about ethical considerations surrounding the age of artificial intelligence, especially regarding issues like privacy, bias, and job displacement. I guess this is becoming a concerning issues to everybody, not just in education, but probably in all kind of industry in this matter. So I will open this floor either for Professor Pauline or Pak Stephen. Silahkan. Saya dulu ya. Ya, silahkan Prof. Terima kasih. Catherine, isu besar sekali memang tentang etik dalam urusan artificial intelligence ini, dan sampai sekarang kita memang belum punya ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang firm ini loh, boleh the do's and the don'ts-nya itu tidak ada. Karena memang sangat liquid dan perubahannya itu luar biasa cepatnya juga gitu ya. Jadi kemarin dibilang nggak boleh, tahu-tahu sekarang udah boleh gitu ya. Nah jadi cuma kita aja yang hati-hati. Ini balik lagi kalau saya bilangnya ke pendidikan karakter bangsa. Tidak lebih dan tidak kurang, bahwa kita perlu dibekali moral dalam memanfaatkan apapun gitu ya. Jadi kalau kita befriend dengan AI can do everything according to us, tapi tetap it's only a tool, it has double meaning, it has two sides of the swords, pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Contoh teman-teman, apakah kalau misalnya saya sudah menciptakan sesuatu dengan AI seperti tadi Pak Steve menciptakan gambar tersebut, apakah itu akan disebut itu ciptaan Pak Steve? Atau itu kita akui
tadi Pak Steve secara gentleman mengakui ini adalah hasil dari AI, ya kan? Nah, kalau hasil dari AI biasanya dia akan bisa kita trace ke belakang, itu nanti apa namanya istilahnya metadatanya gitu. Ini asalnya dari mana saja gitu ya dan sebagainya, itu bisa. Tetapi kalau tidak diakui, misalnya saya datang ke ibu sebagai dosen saya, Bu ini loh gambar saya, bikin sendiri, iya bikin sendiri gitu ya Pak Steve ya. Nah jadi it's only moral choice yang bisa mengantarkan kita untuk menggunakan sesuatu secara etis. Terima kasih. I remember in the last not this election seasons, but I think the last election seasons itu banyak caleg-caleg yang tiba-tiba cantiknya luar biasa. yang saya tahu di TV nggak begitu-begitu amat tampangnya, tapi begitu lihat di foto, it's absolutely kinclong, it's absolutely glowing, and suddenly and they really insist that that's their pictures. You know, they've been having treatments. They say yes, treatments by AI for that matter. Nah, the same questions, Pak Stephen. What's your take on this? Oke, untuk privacy ya tadi. Ethical consideration, especially privacy. Private, dan aku cuma mau teman-teman sebelum pakai AI dimanapun platformnya, mungkin paling gampang nih teman-teman, you can try to check number one privacy policy in every platform. Ya, for example, as simple as mungkin sekarang bisa pakai dicari ya, ChatGPT privacy policy and Google Bard privacy policy. They clearly stated kok. What data they use. Dan to be honest nih, terus terang kalau ditanya privacy nih teman-teman, sebenarnya kan ketika kita pakai AI, ChatGPT, itu kan kita masukin data, betul nggak? And remember, gimana cara AI makin pintar? Sebenarnya karena kita juga, karena data-data yang kita masukin. Ya, aku baca barusan Bard privacy policy. Ya, dia bilang bahwa setiap kita masukin chat itu tuh di-review sama dia, diproses. Dia bisa bilang kalau oke, saya akan lepasin identitas kamu, artinya saya cuma butuh data-data kamu. Tapi kemarin saya ketemu satu guru yang kebetulan nanya ke saya, kalau saya misalnya mau masukin jawaban, koreksian, dan minta AI ngecek, which is sekarang bisa loh, bener kata Bu Pauline tadi, tolong di-scan jawabannya ini gimana caranya biar kasih nilai A, B, C. Itu beneran bisa di ChatGPT atau Bard. Jadi you just take a picture or copy paste jawabannya, kasih aja minta Bard yang nilai, itu bisa. Tapi pertanyaannya sekarang gimana kalau esai yang kita copy taruh di Bard atau ChatGPT, itu ada personal information. Ya, or something yang sebenarnya ya begitu ya, ada unsur-unsur informasi. Memang Bard sama ChatGPT bilang kalau dia nggak akan ngambil lah ya. Emang dia nggak akan ngambil, dia bisa klaim seperti itu. Tapi ingat, setiap data yang kita masukin di ChatGPT itu pasti akan mentrain mereka jadi lebih pintar. Nggak usah jauh-jauh. Dulu ChatGPT mungkin nggak bisa jawab pertanyaan ini, tapi sekarang dia udah makin pintar, benar nggak? Gimana caranya? Ya karena tiap dilatih terus. Siapa yang latih? Kita. Nah artinya teman-teman ingat, kalau aku pesannya satu, jangan masukin personal information di ChatGPT. Especially kalau ada student essay yang ada namanya atau personal reflection yang bersifat private, we never know lah. Ya banyak yang bisa bocor atau apapun. Kenapa ngeri? Kebayang nggak teman-teman kalau kita masukin essay jawabannya yang benar kayak gini gitu ya. Terus lama-lama dia bisa bocorin the same essay, the same story yang semakin personal kalau kita nyari hal yang semakin personal. Ngerti ya maksud aku ya? Jadi kita ngelatih dia semakin personal dengan cerita orang itu. Wah, menurut aku tuh bakal jadinya dia lama-lama AI juga makin personal loh. Ya, dia bisa kasih perspektif. Itu tadi gambar yang tadi kebetulan aku nggak masukin kata-kata Indonesia. Sempat viral kan di sosial media di Facebook. Coba buatkan saya gambar Pixar Kota Minang atau apa, itu banyak banget. Dan semakin kita masukin, semakin spesifik, dia makin pinter, dia makin bisa. Kok bisa ya Monas digambarin bener loh dengan stylenya Pixar. Nah itu artinya ya kita in terms of itu ya kita semakin bikin dia makin pinter. Nah jadi menurut saya sih kesimpulannya siapapun, platform apapun please double check the privacy policy-nya. Apa kadang-kadang mungkin ada yang diambil datanya juga ya, jadi number one check in that. Nah kalau ngomong etika tadi
bakal nge-replace job, waduh, ya itu tuh juga hal yang bener-bener nyata. Itu tadi aku udah bilang, seni itu udah nyata, art itu udah mulai ya apa ya, shaky lah. Ya. Nah jadi menurut saya sekali lagi harus siapin diri untuk kita tidak di-replace oleh AI dengan menguasai AI itu sendiri. Mungkin itu. Ya dengan kayak server sudah tidak ada, Ya. kan? Self-service semua, that's a reality that we are facing True. today. Ya kan? Any questions from the audience? Silakan Bu Susi, silakan. Ya Ibu, Pak Stephen, senang ketemu Ibu lagi. Iya, jadi berhubungan dengan etika tadi, saya lagi berpikir preparing for age of AI. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru misalnya, sepertinya kita perlu sekali mempersiapkan kita sendiri, ya, juga anak didik kita tentang yang saya berpikir tentang AI literacy ya Bapak Ibu ya. Karena saya bingung gini, literasi seperti apa ya, karena tadi kan misalkan saya mengajar menulis, kemudian kita ribut gini, aduh anak nyontek dari Grammarly gitu loh. Terus bagaimana membuat, kadang-kadang mereka tidak nge-sense, are you satisfied with this work? Yes gitu. Padahal itu kita tahu bahwa kemampuan menulis mereka itu tidak seperti itu gitu. Tapi sense bahwa itu tidak benar gitu ya, bahwa Grammarly betul bisa digunakan, tapi kemudian itu bisa mengupgrade yang dari lower intermediate to advanced writer kan, kayaknya kita juga nggak rela gitu. Jadi sepertinya saya melihat bahwa literasi seperti apa yang perlu kita siapkan untuk ya kami sendiri sebagai pendidik biar kita paham dulu supaya kita bisa mentransfer value-value yang tadi yang AI tidak bisa jamah gitu. Terima kasih. Mungkin ini saya serahkan dulu kepada Prof. Pauline. Saya ya. Literasi apa? Literasinya banyak kali ya Bu ya, tapi kalau saya kembali lagi, satu hal yang perlu ditekankan, jujur Bu. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan boleh gitu ya. Jadi saya terus terang sekali lagi saya katakan, di kelas saya mengajar di UI maupun di UT, saya memperbolehkan mereka pakai AI. Tapi bilang, admit, jujur aja. Jadi ini jawabannya Bu, sumbernya itu adalah antara lain dengan AI atau ChatGPT misalnya seperti itu. Boleh, tapi harus bilang. Nah, dari situ biasanya kalau sudah berkali-kali kita terbiasa membaca hasil ChatGPT, itu akan ketahuan seperti Pak Eka bilang, yang biasanya gaya ChatGPT sama biasanya gaya dia itu akan beda gitu ya. Kalau gaya dia dibagusin dikit sama Grammarly nggak apa-apa lah Bu gitu ya. Itu namanya juga usaha. Itu salah satu skill yang juga kita perlukan ya untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Itu salah satu skill yang kita perlukan. Nah, tetapi bahwa dia akan pakai mentah-mentah, nah itu nggak benar gitu ya. Nah, jadi kalau saya akan melihat mana nih gayanya dia yang sesungguhnya, oh ya sudah ini kita hargai, kita appreciate. Sekali lagi kejujuran untuk saya Bu. Ya, itu salah satu literasi yang luar biasa. Apapun juga Anda mau pakai begini, mau pakai begitu, etikanya begini, etikanya begitu. Kalau nggak jujur, ya sudah. That's the end of the story gitu ya. Jadi bekal utama, the most currency yang berlaku saat ini adalah kejujuran. Ya, makasih. Terima kasih. Pak Stephen? Ya, kalau saya izin nambahin Bu, mungkin mau ngajarin literasi ya, AI ya, basicnya one on one. Aku setuju banget, salah satunya kejujuran. Yang kedua juga kalau aku mau tambahin, barusan banget ada dirilis tahun lalu tuh ada namanya AI Literacy Course dari Common Sense Education. Nanti boleh di-type Bu, AI Literacy Common Sense Education. The good news itu sebenarnya untuk level-level basic grade 6 to 12. Bahkan anak kelas 6 tuh bisa belajar. Apa aja itu AI literasi, mulai dari dia kenalin sama AI, kenalin biasnya, plagiarisme, semuanya itu ada. Jadi ada video, bahkan ada presentasinya.
Aku juga admit Bu Pauline tadi yang aku perkenalkan itu beberapa slide-nya aku ambil dari AI literacy tadi gitu. Dan itu memang ada di situ bagaimana student itu diperkenalkan. Jadi kalau menurut aku kita harus kasih tahu ke anak-anak gitu ya. Show them that we know. Ya kayak Bu Pauline tadi, ya kasih tahu aja Bu Pauline nih luar biasa bisa terbuka gitu ya dengan adanya. Jadi mereka pun jadi aware, oke ini nggak bisa sembarangan nih dosennya karena dia udah tahu gitu ya. Dia AI literate gitu. Jadi kita harus build our personal branding juga supaya anak-anak tahu kalau kita itu bukan anti AI, bukan. Ya, tapi kita mau ajarin anak-anak how to be responsible user of AI. AI boleh dipakai tadi kata Bu Pauline, itu skills, aku setuju banget. Tapi gimana how to use it responsibly. Mungkin tambahin kali dalam rubrik karya tulis ibu tentang AI. Dalam penilaiannya bisa. Sehingga anak-anak tahu what expected of AI use. Ya, jadi ada kadar AI dan kelihatan, oh gawat nih berarti gue diminta pakai AI, tapi at the same time gue dinilai kayak cara gue pakai AI. Itu bikin mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan. So put it as a part of your rubric assessment. So it will be assessed. Ya, Another inspirations. Thank you. Another inspirations. Yeah. Very good idea. I think I'm going to incorporate that in my semester. Langsung. My students beware. I think I have to go back to the social media realms here. I have a final questions from social media. Again, it's still from Instagram. It's from Dio, and this is related to policymaker. Very interesting questions. So, Dio asks, as we continue to advance in the age of artificial intelligence, how are government and policymakers addressing the need for regulations and guidelines to ensure responsible AI developed and deployed? This is in relationship of policymakers and governments. I don't know how fast they are catching up, but maybe the both of you have insights on this matter, especially from the industry as well as from the educations. What do you think about the government and policymakers addressing the need for regulations and guidelines? Silakan, Prof. Makasih. Siapa namanya? Dio ya? Dio, Makasih Dio. Dio. Kalau di dunia internasional itu sudah cukup banyak ya regulasi kebijakan di dunia internasional. Silakan dicek di websitenya UNESCO. Ya, jadi UNESCO sudah provide guidelines untuk memakai AI di dalam riset, di dalam pembelajaran, pendidikan. Kemudian sudah banyak contoh-contohnya bagaimana guru sekolah, pendidikan tinggi menggunakan AI. Dan juga regulasi per wilayah, misalnya di Karibia itu seperti apa, di Asia seperti apa sudah ada ya di UNESCO. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang mengeluarkan panduan sejauh pengetahuan saya itu baru Kominfo ya. Tetapi itu belum detail teman-teman. Jadi panduannya umum saja untuk menggunakan AI. Itu seperti apa berkenaan dengan ICT tentunya ya, karena Kominfo kan komunikasi dan informasi dan teknologi begitu ya, jadi tidak terlalu detail. Nah, diharapkan sebetulnya masing-masing kementerian itu nanti bisa menarik ya dari guideline itu kalau diterapkan di Dikbud misalnya. Contohnya untuk pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi itu seperti apa gitu ya. Terutama nih urusan kebudayaan nih ya, itu penting banget begitu ya. Misalnya seperti itu. Pendidikan juga penting, riset juga penting. Nah, kemudian nanti ada lagi untuk Kemhan misalnya. Bagaimana dengan urusan pertahanan dalam hal AI ini policy-nya. Harusnya ada masing-masing kementerian punya policy sendiri. Tapi karena memang yang koordinator untuk urusan IT dan sebagainya itu Kominfo, jadi mereka yang mengeluarkan duluan. Tahun lalu itu dikeluarkan panduannya. Cuma saya belum melihat geliatnya di masing-masing kementerian. Itu saja sementara. Terima kasih. How about in the industry, Pak Steven? Beda-beda tiap negara, Bu. Ini aku juga baru riset tentang AI regulation itu
Kalau di Europe itu setahu aku sangat kencang banget sekarang. Bagaimana mereka, apalagi mereka bangsa sangat privacy banget. Jadi dia buru-buru banget, dia benar-benar harus regulate, especially privacy dan semuanya. Kita lihat kalau yang paling dekat mungkin negara tetangga yang cukup ini, aku baru baca tuh Singapura, itu tuh dia nggak buru-buru regulate. Yang dia mau tahu tuh dia lagi mau promote responsible use of AI dulu. Karena ini benar-benar baru banget ya, benar-benar sesuatu yang unexpected menurut aku, nggak semua negara ready gitu ya. Jadi kalau ditanya nih apa government Indonesia yang harus kita lakukan, kita masih dalam tahap early banget ya, sangat-sangat early. Aku paham banget karena memang it takes time gitu ya. Jadi kalau saya sih, saya lebih prefernya sebagai negara kita harus promote as a responsible use of AI dulu deh. Jangan buru-buru kita regulate, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Akhirnya jadinya kitanya juga left behind gitu ya. Dan of course at the same time ya tetap maintaining privacy and juga responsible use of AI. Jadi kalau aku ditanya sih ini masih dalam ongoing. Mungkin starting dari teman-teman yang hari ini hadir nih. Kita sebagai dosen, educator, yuk kita set boundary dulu kali ya. Policy di dalam kelas-kelas kita masing-masing tentang AI. Itu menurut aku jadi jawaban yang paling simple yang menurut aku tuh kita bisa lakukan dari sekarang. Kayaknya udah harus deh, the first semester ini, second semester ini kita harus socialize our policy. What do and don'ts. Ya as simple as that dulu aja deh in AI. Sehingga mereka tahu apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu. Very practical and to the point. Very practical and to the point. Thank you very much, Professor Pauline and Pak Stephens. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, friends who are watching us through the social media realms, unfortunately, I have to come to the end of this discussions. We have to conclude the sessions today. I would like to give a few pointers, notes for us to take back that we need to remember as we continue our journey in the AI realms. Like as per both Professor Pauline and Pak Stephen said, AI is here to stay, ladies and gentlemen. You cannot go back. They are going to be here, they are going to continue to develop, and they are fast in the development. So what can we do? What can we do so we don't get crushed, we don't get left behind? We need to collaborate, we need to learn, we need to force ourselves to use it, learn it, and befriend with it, collaborate with it. And we are going to also work with our students, work with other people to use AI in an ethical way. There are so many ways that we can use AI not ethically, but as teachers, as educators, teach your students, give them AI literacy, AI ethical literacy since the beginning. Regulations, policies, they are not going to catch up anytime soon. So it is up to us to help our students to be a responsible and ethical users of AI. So, with that said, unfortunately, we have come to the end of our discussions. Very, very engaging, very interesting. I hope we can do this again, Professor Pauline and Pak Stephen. This is very, very up to date. So I would like to express my sincerest gratitude to each and everyone, each of you that already present this very, very insightful issues, and also everyone who are watching today here in at America, as well as in social media realms through at America social media. Today has been a remarkable journey filled with insightful discussions, diverse perspective from policies to arts and everything in between. Yeah. So before we wrap it up, let's take a moment to acknowledge once again, the incredible speakers, Bapak Stephen and Professor Paulina. Please give a round of applause. Their expertise, their passions, and willingness to engage have made this gathering, this discussions truly, truly
insightful, and exceptional. I also extend heartfelt thanks to AdAmerica and Sampurna University, who have worked tirelessly behind the scenes to bring this event to fruition. Your dedications has not gone unnoticed, and we appreciate the support that has made today's discussions possible. So as we reflect on the conversations, discussions, and ideas exchanged throughout the day, I encourage everyone to carry these insights forward. Let's turn our discussions into actions. So just don't say, you know, yeah, you have to be honest, but let's try to apply that honesty, not just in our classroom, but ask our students also to apply that without being judged yet by us as educators. So discussions into actions, finding ways to collaborate, like don't be ashamed to learn new AI. I already asked Pak Stephen on the, what was that again? Bing image. I'm definitely going to try that. Yeah, and innovate, okay? Maybe our students will have more innovations and interesting ideas and creativities that we don't know yet. Yeah? So let's all of us, especially educators, make positive impact in our students' life, in our classroom, in our learning sessions. Remember that success of this event like this lies not only in the conversations that happen here, but in the ongoing effort and collaborations that follow. Let's continue to build on connections made today and use the knowledge gained to drive positive change. As we bring this discussions workshop to a close, let's carry the spirit of collaboration, learning, and inspirations with us. Thank you, everybody, and I return this mic to our e-guide. Thank you very much to our wonderful moderator and speakers for today, and a special thank you to our partners for this event, Sampurna University. Can I have a great round of applause, ladies and gentlemen? Hopefully this event will bring a wealth of knowledge and insight for us all. And earlier, before the event started, I asked the question of the day, which was, what is the advantage of using artificial intelligence? The options are A, eliminates human error, B, 24/7 availability, C, unbiased decision making, or D, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. So shout out to Katarina Aprida on Instagram for getting the correct answer. And also, ladies and gentlemen, here at America, we are always on the forefront of cutting-edge technologies, such as AI and many more. So for more information about our events and programs, you can follow our social media pages at Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, AT America. And that wraps up our event for today. My name is Aldi from the entire AdAmerica team. Thank you, and see you next time. Bye-bye.